Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak kelas 5 SD Juara. Pelajaran kita adalah tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3, hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayang, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tahun 26 November. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Dari Hari Menanam Pohon bisa membuat peta pikiran. Pengertian peta pikiran. Peta pikiran, mind map, yaitu suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, ataupun informasi lain dalam bentuk diagram. Manfaat pembuatan peta pikiran: mudah dipahami dan dimengerti, mempercepat pencatatan menggunakan kata kunci, meningkatkan kreativitas. Cara mudah membuat peta pikiran: tentukan ide pokok bacaan, membuat daftar pertanyaan, apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Tulis jawaban dengan bentuk cabang yang saling terhubung. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tergantung jawabannya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia, dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Pengertian masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Pertanian adalah suatu kegiatan pemanfaatan
pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci. Peternakan hewan besar, misalnya sapi. Peternakan unggas, misalnya ayam. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Pertambangan adalah menggali, mengambil barang tambang dari dalam tanah. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam, misalnya emas. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi. Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Evaluasi pembelajaran ini adalah melengkapi peta pikiran halaman 24, pengertian tanggung jawab dan usaha apa saja yang ada di sekitarmu, halaman 36. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.